Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audrey Bayi Putri dengan NPM 100-400-19-018. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Perkawinan Beda Agama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 916 garis miring PDTP garis miring 2022 garis miring PN Surabaya ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini di bawah bimbingan Bapak Dr. Husi Syawali, SHMH. Pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ikatan lahir batin di sini juga tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1. Kemudian terdapat juga dalam kompilasi hukum Islam pasal 2 dan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pada kasusnya, di PN Surabaya memberikan permohonan perkawinan beda agama dengan inisial RA dan EDS. Permohonan diajukan ke PN Surabaya pada tanggal 13 April 2022 dan dikabulkan pada tanggal 26 April 2022. Pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan itu harus tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasusnya, para pemohon meminta permohonan pencatatan perkawinan beda agama kepada Dukcapil agar perkawinan sah di mata hukum. Hal tersebut juga ditegaskan pada pasal 8 huruf F, yang dimana perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin. Dasar hukumnya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221, kemudian juga terdapat dalam kompilasi hukum Islam, dan sementara itu dalam MUI melalui keputusannya mengeluarkan fatwa tentang hukuman larangan pernikahan beda agama. Identifikasi masalah yang pertama yaitu bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pengabulan permohonan perkawinan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya. Yang kedua yaitu bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum Islam. Untuk metode penelitian menggunakan nilai rujuk normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, jenis penelitian kualitatif, metode teknik pengumpulan data, studi perpustakaan data sekunder, dan terakhir metode analisis data, analisis normatif kualitatif. Dalam pembahasan terdapat dua sub. Yang pertama, para pemohon pada tanggal 8 April 2022 telah mengajukan permohonannya ke PN Surabaya dengan detail biodata sebagai berikut. Yang pertama ada Rizal Adikara, laki-laki beragama Islam. Yang kedua ada Eka Deborah Sidauruk, perempuan beragama Kristen. Sebelumnya para pemohon telah mencoba untuk mencatatkan perkawinannya ke Dinas Dukcapil, namun Dukcapil menganjurkan untuk para pemohon mendapatkan persetujuan terlebih dahulu ke PN Surabaya. Karena itu, para pemohon berniat untuk mencatatkan perkawinannya meskipun berbeda agama. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara diantaranya yaitu berdasarkan syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 6 ayat 1, ketentuan pasal 7, para pemohon telah memenuhi syarat perkawinan, kemudian bahwa perkawinan beda agama dianggap bukanlah suatu larangan, dan kemudian yang ketiga bahwa berdasarkan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang 1945 bahwa setiap orang itu berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Dan dasar pertimbangan Hakim Imam Supriyadi diantaranya yang pertama didasarkan pada Undang-Undang 1945 pada pasal 27 yang menyatakan bahwa setiap orang warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan hak asasi manusia yang sama. Yang kedua mengisi kekosongan hukum. Yang ketiga berlandaskan putusan Mahkamah Agung tentang pencatatan perkawinan beda agama. Hakim menimbang bahwa keinginan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dianggap bukanlah suatu larangan dalam Undang-Undang Perkawinan, ditambah pula dengan membentuk rumah tangga melalui perkawinan merupakan hak asasi manusia, maka dari itu para pemohon memutuskan untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menimbang diantaranya yang pertama itu mengabulkan permohonan para pemohon, yang kedua memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinannya, yang ketiga memerintahkan kepada pejabat Dukcapil untuk mencatatkan perkawinannya, yang terakhir membebankan biaya para pemohon. Selanjutnya dalam perspektif hukum Islam. Dasar pertimbangan hakim jika dilihat dari pandangan hukum Islam tentang perkawinan beda agama terdapat dalam surat yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 221, Quran surat Al-Maidah ayat 5, Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10. Dalam kompilasi hukum Islam yang isinya adalah masalah perkawinan beda agama yang terdapat pada pasal 40 huruf C dan pada pasal 44 adanya larangan perkawinan beda agama. Pada pasal 61 bahwa tidak sekufu dalam agama maka perkawinan tersebut dapat dicegah. Maka para pemohon melakukan perkawinan beda agama antara para pemohon dalam pandangan hukum Islam dianggap tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan karena dalam agama Islam itu terdapat larangan perkawinan beda agama. Akibat perkawinan beda agama terdapat dua aspek, yang pertama aspek yuridis, yang kedua aspek psikologis. Kesimpulannya pada poin 1, pada penetapan perkawinan beda agama di PN Surabaya
dianggap belum sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yang dimana menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika menurut agamanya masing-masing. Namun dalam hal ini, perkawinan beda agama masih banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan dasar Undang-Undang Hak Asasi Manusia dalam melakukan permohonannya, seperti yang terjadi pada kasus di PN Surabaya, yang dimana HAM dan jurisprudensi juga menjadi presiden bagi hakim dalam memutus perkawinan beda agama. Kemudian poin kedua, akibat hukum perkawinan beda agama ini dalam hukum Islam yaitu perkawinan dianggap tidak sah dan hukumnya juga haram. Hal ini juga tercantum dalam surat MUI yang dimana tentang perkawinan beda agama dan tentang larangan dan hukumnya juga haram. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.